Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan irosa syariah kita. Tema pada malam hari ini adalah bersegera melaksanakan syariat. Tema ini saya ambil dari kitab Mim Muqawimat An-Nafsiyah Islamiyah. Jadi kalau diterjemahkan artinya adalah pilar-pilar pengokoh nafsiyah Islamiyah. Ya. Kalau di dalam nasihatnya Imam Hatim bahwa kalau bahasa Jawanya itu kesusu, kalau bahasa Indonesia apa ya? Tergesa-gesa. Bahwa tergesa-gesa itu adalah temannya syaitan. Tapi dalam 5 perkara di dalam Islam, maka itu harus disegerakan. Jadi pada dasarnya bersegera, tergesa-gesa itu adalah temannya setan. Tapi dalam 5 konteks, dalam 5 hal, maka harus disegerakan. Apa itu? Yang pertama adalah menyambut tamu. Menyambut tamu. Jadi kalau ada tamu, itu harus segera. Segera apa? Segera diberikan suguhan. Apakah minuman ataukah makanan. Dan gak perlu ditanya gitu. Mau makan apa enggak? Gak perlu. Langsung aja dikasih gitu. Jadi menyambut tamu itu harus disegerakan ya. Makanya kalau tamunya itu ditolak, salam 3 kali nggak usah dijawab, diem aja. Kalau misalkan Kak pengen terima tamu pokoknya, sudah pintunya ditutup, salam 3 kali, dijawab dalam hati. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Adabnya orang bertamu kalau udah salam 3 kali nggak dijawab maka harus pulang, harus pergi. Dan kalau kita lihat di kitab Nidhamul Istimai, orang bertamu salam itu ketok-ketok pintu itu juga tidak boleh sampai istilahnya itu mengganggu orang yang ada di dalam rumah. Ketok-ketok, assalamualaikum. Nah itu nggak boleh kan? Di adab menerima tamunya itu nggak boleh kan? Jadi ketok-ketok sewajarnya, tok-tok-tok-tok. Assalamualaikum. Tunggu, jangan ngerecel aja kan begitu. Karena tamu kan ngerecel. Apalagi yang penting ya, belum dibukakan pintu, orangnya sudah tengok-tengok begini, ngintip-ngintip. Nah itu nggak boleh tuh. Ya, sudahlah ketok-ketoknya ini ganas banget kan begitu. Terus mengucapkan salamnya juga kenceng gitu. Kemudian celingak-celinguk begini, itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Yang pertama terkait dengan adab. Adab untuk bertamu itu begitu. Jadi biasa aja ketok-ketok. Assalamualaikum. Tunggu. Ya mungkin sekitar 2 menit ditunggu. Habis kita ketok lagi. Assalamualaikum. Tunggu 2 menit. Habis itu ketok lagi. Assalamualaikum. Gak ada jawaban. Pulang. Sudah. Terus gak usah tinggal-tinggal, gak usah pulang. Nah, apalagi tengah-tengah ke dalam rumah, justru itu tidak boleh sama sekali. Kenapa begitu? Karena rumah itu adalah hayatul khassah, ya, tempat hidup privasinya orang. Di dalam rumah itulah seseorang itu membuka auratnya. Yang ketika dia harus di luar itu harus ditutup, tapi ketika di dalam rumah itu mereka membuka auratnya seperti seorang wanita. Apa itu? Pakai kerudung, membuka kerudungnya.
Jadi orang yang biasa keluar itu pakai jilbab, pakai kerudung, ketika di dalam rumah pasti dilepas, kan nggak mungkin dipakai terus kan begitu. Karena di dalam rumah itu hayatul khosso, ya, kehidupan pribadinya orang, privasinya orang. Nah kita itu nggak boleh kepo-kepo terkait dengan privasinya orang, ngintip-ngintip nggak boleh. Nah kalau ngintip apalagi yang di dalam itu nggak pakai kerudung, wah itu kita berdosa, nggak boleh. Makanya tadi terkait dengan bertamu ini harus disegerakan, ya. Disegerakan itu ya ditemui, kalau memang ini ditemui ya. Kalau nggak ditemui, ya biarin aja salam 3 kali, pulang sudah pergi. Punya hak seperti itu, punya. Kenapa? Sekali lagi kembali bahwa rumah itu adalah hayatul khosso. Yang punya rumah, yang ada di dalam rumah itu boleh untuk memberikan izin orang luar masuk ataukah menolak orang luar masuk. Itu boleh gitu, gak apa-apa. Makanya kalau ada tamu yang misalkan waktunya istirahat bertamu, ya sudah, biarkan salam 3 kali, nggak dijawab, pergi dia pulang. Itu artinya memang kedatangan kita tidak dikehendaki. Sepenting apapun urusannya itu, sepenting apapun, sudah. Nah, yang pertama adalah bersegera untuk menyambut tamu. Kemudian yang kedua, apa yang perkara yang harus disegerakan menurut syariat? Yang kedua adalah mengurusi jenazah. Mengurusi apa itu? Yang memandikan, menyolatkan dan menguburkan. Itu harus disegerakan. Jadi kenapa disegerakan? Ya kalau si almarhum ini banyak pahalanya, biar segera dibalas. Nah kalau kebalikannya, maka tidak punya tanggungan bagi keluarganya, maka disegerakan. Gak usah nunggu saudaranya yang jauh. Jauhnya mana? Singapura. Lama sekali kan gitu. Apalagi kopi ya. Mau ini kopinya ya. Mau masih panas. Ini racikannya beda ya. Kekentalan dan gulanya itu berbeda. Termasuk gelasnya berbeda. Jadi yang kedua adalah mengurusi jenazah. Yang pertama adalah menyambut tamu, yang kedua adalah mengurusi jenazah. Yang ketiga apa? Yang ketiga membayar hutang. Jadi kalau jenengan punya hutang, udah jatuh tempo, punya duit, jangan ditunda-tunda. Harus segera ditunaikan. Harus segera ditunaikan. Kalau punya duit gak dibayar-bayar padahal sudah jatuh tempo, itu namanya orang yang zolim. Orang yang zolim. Maka harus segera ditunaikan. Punya hutang harus segera ditunaikan. Sudah jatuh tempo, punya bayar diselesaikan. Sudah belum jatuh tempo, punya uangnya bayar juga. Yang keempat, ketika anak gadis yang sudah ketemu jodohnya, maka harus segera dinikahkan biar tidak timbul fitnah. Kata orang Sunda, fitnah. Jadi orang Sunda nggak bisa ngomong itu fitnah. Jadi kalau ada anak gadis yang sudah ketemu jodohnya, ya sudah segera dinikahkan. Kalau nggak ketemu jodohnya bagaimana? Ya, gimana mau dinikahkan? Jodohnya belum ada. Bagaimana dengan yang laki-laki? Kalau yang laki-laki itu ada hadis Rasulullah yang mengatakan
seorang laki-laki yang sudah mampu untuk menikah tapi dia tidak menikah, maka kata Rasulullah SAW adalah dia bukan termasuk golongan. Jadi seorang laki-laki yang sudah mampu menikah tapi nggak menikah, kata Rasulullah SAW bukan termasuk golongan. Kata Rasulullah SAW itu begitu ya. Di kitab usul fikih Syekh Abu Rustam itu dikatakan pada saat itu masih ditemukan para sahabat yang masih muda mampu nggak menikah, maka jatuh hukumnya adalah makruh. Jadi laki-laki yang sudah mampu tapi belum menikah juga jatuh hukumnya makruh. Ya itu sama Pak Hadi aja. Terakhir yang keempat, yang kelima. Apa yang terakhir yang kelima? Taubat. Taubat itu harus disegerakan, harus bersegera. Ya. Begitu salah langsung taubat, begitu salah langsung taubat. Jangan ditunda-tunda. Jadi 5 hal yang menurut syariat itu harus disegerakan. Yang pertama adalah menyambut tamu. Yang kedua adalah mengurusi jenazah. Yang ketiga adalah menikah karena gadis yang sudah ada jodohnya. Yang keempat membayar hutang. Dan yang terakhir adalah bertobat. Nah, materi malam ini adalah bersegera melaksanakan syariat. Apa itu bersegera melaksanakan syariat? Ketika ada perintah syariat kepada kita, hendaklah kita bersegera untuk menjalankannya. Apa dalilnya, Ustaz? Ya, dalilnya ya. Ini. Quran surat Al-Imran ayat 133. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin." Wasari, dan bersegera ila magfiratin, kepada ampunan dari Tuhanmu, min rabbikum, dari Tuhanmu. Maka perintah Quran surat Al-Imran ayat 133 ini apa? Kita hendaknya untuk bersegera, cepat-cepat bersegera. Ibaratnya itu begini, kalau kita ini perut sudah mules, biasanya kalau perut sudah mules itu pengen apa bedanya? Pengen ke belakang, pengen BAB kan begitu ya. Ketika ke BAB atau ke toilet itu santai apa cepet-cepet? Santai, pelaku pelan-pelan. Ada orang yang nyela, monggo silakan. Ada orang nyela lagi, monggo silakan. Apakah seperti itu? Enggak, cepet-cepet, segera. Gitu ya. Ya, sama dari ketika kita misalkan ingin menjalankan syariat, harus bersegera, cepet-cepet. Wasari'u, dan bersegeralah ila magfirati, kepada ampunan min rabbikum, dari Tuhanmu. Jadi kita ini harus bersegera, cepat-cepat. Untuk apa? Untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil. Dan yang kedua adalah, jadi kita bersegera melaksanakan syariat. Dari yang kedua adalah Quran surah An-Nur ayat 51. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulul mu'minin." Sesungguhnya ucapan orang-orang mukmin idza du'u ilallahi, ketika apabila mereka diajak, diseru kepada Allah wa rasulihi, dan kepada Rasulullah, liyahkumu bainahum ayyakul sami'na wa ata'na. Agar Rasulullah memutus perkara, maka mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Jadi ketika ada perintah, maka bagi orang yang mukmin, bagi orang-orang yang mukmin, ketika Allah dan Rasulnya memberikan perintah kepada dia, maka kita jawabannya adalah sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita taat. Bukan samina wa asoina.
bukan mendengar dan pikir-pikir dulu lah, pikir-pikir saat. Kalau menguntungkan saya segera saya laksanakan, kalau enggak ya enggak. Nah itu enggak boleh ya. Harus bersegera. Di dalam dalil yang lain dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 36 Allah SWT juga berfirman, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin, dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, ada pilihan yang lain. Jadi kalau kata Allah dan Rasulnya ketika ada sebuah masalah kita harus kembali kepada Al-Quran, kemudian kita ada pilihan lain, apa pilihan lain itu nggak pakai Al-Quran, nah ini masalah. Jadi tidaklah pantas, gak layak bagi laki-laki mukmin dan perempuan mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, ada pilihan lain bagi mereka. Ya, tidak boleh. Jadi yang itu dia apa yang disampaikan, apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulullah. Nah, bagaimana dengan dalil hadis Rasulullah SAW? Sebagaimana hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah yang mengatakan begini, Rasulullah SAW bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lail al-muslimi yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafirun aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafirun ya'udinahu bi ardin minad dunya." Bersegeralah beramal sebelum datang berbagai fitnah, laksana potongan-potongan malam yang gelap. Saat itu di pagi hari seseorang beriman, tapi di sore harinya ia menjadi kafir. Di sore hari seseorang beriman, tapi di pagi harinya ia kafir. Ia menjual agamanya dengan harta dunia. Jadi Rasulullah SAW mengibaratkan bagaimana keimanan itu bisa lepas dengan cepat. Di sini dikatakan saat itu di pagi hari seseorang itu beriman, isu itu seiman, kali ini saya beriman isu itu. Tapi sore dia sudah kafir. Atau sore harinya dia beriman, pagi harinya dia kafir. Bagaimana fitnah itu sangat cepat menerpa kaum muslimin, sehingga tadi membuat keimanan seseorang itu bisa secara drastis itu berubah. Yang pagi hari yang beriman, sorenya kafir, atau yang sorenya beriman, paginya kafir. Kenapa? Karena fitnah. Oleh karena itu bersegeralah beramal, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda, bersegera, cepetan. Nek enggak mau fitnah lewat. Kan enggak ada jaminan kalau kita ini mati dalam kondisi beriman. Enggak ada jaminan. Matinya juga enggak ada jaminan, berimannya juga enggak ada jaminan. Bisa cepat sesuai dengan sabda Rasulullah. Makanya apa? Makanya harus bersegera beramal. Sesungguhnya orang-orang yang bersegera menuju ampunan Allah dan surganya serta bersegera melaksanakan berbagai amal soleh, mereka dapat dijumpai di masa Rasulullah SAW dan di masa-masa sesudahnya. Umat senantiasa memuliakan mereka yang bergegas menyambut perintah Tuhannya dan mengorbankan diri mereka semata-mata untuk mencari ridho Allah SWT. Contohnya apa? Contohnya dilakukan oleh para sahabat.
Di dalam hadis Jabir yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, diceritakan dari riwayat Jabir, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW pada perang Uhud, tahukah engkau di mana tempatku jika aku terbunuh? Jadi ini pada saat perang Uhud, lagi perang gitu ya. Kemudian ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tahukah engkau di mana tempatku jika aku terbunuh? Maka Rasulullah bersabda, engkau akan berada di surga. Mendengar sabda Rasulullah tersebut, maka laki-laki itu serta-merta melempar buah-buah kurma yang ada di tangannya, kemudian ia maju untuk berperang hingga terbunuh di medan perang. Coba bayangin, lagi makan kurmanya, di tangannya itu ada kurma, lagi dimakan, kemudian ini lagi perang. Terus tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, tahukah engkau di mana tempatku jika aku terbunuh? Tempatku di surga. Maka kurma-kurma yang ada di tangannya itu dengan serta-merta itu dilempar dan dia masuk ke dalam perang itu. Bersegera menjalankan keadaan, bersegera untuk berjihad, masuk ke dalam medan perang sampai dia terbunuh. Bahkan dalam riwayat yang lain itu disampaikan begini dalam riwayat lain. Kalau sampai saya menghabiskan kurma yang ada di tangan saya untuk masuk ke dalam medan perang, sungguh itu adalah waktu yang sangat lama sekali. Coba saat akhir kurma nek dicaur kerawuk karo tangan ini kira-kira sini piro? 20 biji lah. 20 sekerawuk kan 20 kurma. Tak mungkin lah yang di 10. Paling 5 sampai 10, 5 atau 7 lah gitu ya. Anggaplah 7. Sekarang tanya, makan kurma 7 biji itu kira-kira waktunya berapa lama? 5 menit aja. 5 menit. Makan kurma 1 sampai menghabiskan 7 biji itu kira-kira butuh waktu berapa lama? 5 menit. Anggaplah 10 menit. Maka disampaikan kepada ibaratnya kalau bahasa kita itu begini, kalau aku sampai nunggu 10 menit untuk masuk ke sana, kesuwen, kelamaan, terlalu lama. Ini adalah contoh dari para sahabat bagaimana laki-laki tadi itu bersegera untuk melaksanakan syariat. Bersegera, makanya harus bersegera. Cepat. Ini kadang-kadang kita ini enggak segera-segera. Tapi kalau Mas, ini lama. Yo kene boleh lah kopi yo sing pola. Tapi Pak, ini lapo? Iki lho ono duit 1 juta. Wah, langsung kok gitu. Gitu ya. Cepat sekali. Kalau lagi makan makan dulu daripada saya ngomong lagi pada makan Jadi waktu 10 menit itu terlalu lama bagi para sahabat. Untuk apa? Untuk mati syariat, untuk menjalankan syariat. Itu terlalu lama, 10 menit. Di dalam hadis riwayat Muslim dari Anas, Nabi SAW berangkat bersama para sahabatnya hingga mendahului kaum muslim sampai ke sumber Badar pada saat perang Badar. Setelah itu kaum muslim pun datang, Rasulullah bersabda, berdirilah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Anas bin Malik berkata, maka berkatalah Umayyah bin Al-Mu'ad Al-Ansyari, wahai Rasulullah, benarkah yang kamu maksud itu surga yang luasnya seluas langit dan bumi? Maka Rasulullah menjawab, benar. Umayyah berkata, Rasulullah bertanya kepada Umayyah, wahai Umayyah, apa yang mendorongmu untuk berkata amin? Maka Umayyah berkata, tidak apa-apa ya Rasulullah, kecuali aku ini menjadi penghuninya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya engkau termasuk penghuninya wahai Umayyah.
berkata, kemudian Umar bin Al-Rumah mengeluarkan beberapa kurma dari wadahnya dan ia pun memakannya, kemudian berkata, jika aku hidup hingga aku memakan kurma-kurma ini, sesungguhnya itu adalah kehidupan yang lama sekali. Anas berkata, maka Umar melemparkan kurma-kurma yang dibawanya, kemudian maju untuk memerangi kaum musyrik hingga terbunuh. Kalau tadi itu perang Uhud, ini perang Badar, sama. Jadi kalau sampai kronologi entek dimana, entek itu kesuwen. Sama itu. Kalau kita diminta untuk menjalankan syariat, ngenteni bakso laci entek, suwen. Sungguh waktu yang lama sekali ya. Apalagi dari minum kopi, mencari kacang, mencari susu, tambah suwen, tambah suwen meneh gitu. Semua rokokan sebelah tambah sulit, kak mari-mari. Nah ini yang dicontohkan oleh para sahabat itu, kurma aja itu dilempar oleh mereka langsung menuju medan perang, medan jihad. Beda lah kita menjadian di sini. Nanti perbedaannya begini, kalau yang di medan jihad itu enggan untuk masuk medan jihadnya. Kalau kita itu bisa jadi enggan dengan seruan jihadnya. Dipanggil jihad, saya kerja sing loro aku. Soal suwen saya kerja sing siji suwen gitu. Saya izin bos dulu lah tambah suwen meneh. Cuti kuntek tambah suwen meneh. Kemudian ada hadis Anas yang disepakati Bukhari dan Muslim. Pamanku yaitu Anas bin Nadir tidak ikut perang Badar. Kemudian ia berkata, wahai Rasulullah, aku tidak ikut dalam peperangan pertama di mana engkau memerangi kaum musyrik. Sungguh jika Allah memperlihatkan kepada aku peperangan melawan kaum musyrik, maka Allah pasti akan melihat apa yang akan aku lakukan. Wah, sesumbar. Jadi perang Badar gak ikut. Nantang sama Rasulullah. Kalau sampai terjadi perang lagi, lihat apa yang akan saya lakukan. Nah, gitu ya. Berarti itu sumpah jagoan. Anas berkata, maka ketika masa perang Uhud tiba dan kaum muslimin telah siap, Anas bin Nadir langsung berkata, ya Allah, aku meminta ampun kepadamu dari apa yang dilakukan oleh mereka yang para sahabat, dan aku membebaskan diri dari apa yang dilakukan oleh mereka yang kaum musyrik. Kemudian dia pun maju dan disambut atau dihalangi supaya tidak cepat-cepat maju ke medan perang. Jadi ngangsang itu waktu itu. Dihalang-halangi oleh Sa'ad bin Mu'az. Maka Sa'ad berkata, ya Rasulullah, aku tidak mampu menahan apa yang dilakukannya. Maka Anas bin Malik berkata, maka kami menemukan lebih dari 80 bekas tebasan pedang, tusukan tombak dan panah. Kami menemukannya telah terbunuh, ia mati dalam keadaan dicincang oleh kaum musyrik hingga tidak ada seorang pun yang mengenalinya kecuali saudara orang tuanya karena mengenali ujung jarinya. Bayangin, sesungguhnya nanti ada perang lagi, lihat apa yang saya lakukan. Begitu ada woro-woro perang Uhud, langsung bergerak, langsung terjun, dihalangi sama Sa'ad bin Mu'az. Ucusi kan begitu. Ngangsang enggak mampu untuk ditahan, langsung terjun. Begitu terjun, 80 tusukan pedang, tombak, panah menancap pada dirinya, robek pedot kabeh sampai tubuhnya nggak bisa dikenali kecuali ujung jarinya. Bayangin, nek kene belum kena apa-apa wis apalagi disuruh dakwah. Ayo dakwah. Gak sampai 80 tusukan tombak, gak sampai, 80 tusukan pedang. Jadi juga, tapi ahnya itu bukan kena 80 tusukan tombak gitu. Ahnya itu gak mau jalan. Ayo dakwah. Ayo dakwah di sana. Ada di situ. Ini aduh, rasa-rasa ini.
Beda sama Anas bin Nadir ini. Sampai nggak bisa dihalang-halangi. Saya belum menemukan bagaimana teman-teman berdakwah sampai nggak bisa dihalangi. Saya itu belum menemukan. Ustaz, aku aja, kan gitu. Ono amanah apapun, aku kan gitu. Bener lagi, Ustaz, aku. Sesumbar. Ramadan kemarin saya nggak pernah dapat ceramah sama sekali di musola atau di masjid. Lihat apa yang akan saya lakukan, Ramadan yang akan datang. Nah, gitu kan. Mau ngangkat mic aja dari yang lain gak iso pokoknya. Ceramah. Kalau di sini mau ayo sampai mati yang ini doang aja sih. Suruh-suruh kan nggak mau gue nggak jelas gitu. Sing ngomong sampai lambenin domble loh gak dilaksanakan kan begitu. Padahal apa? Ini kan menjemput pahala gitu. Menjemput seruan Rasulullah SAW. Harusnya kita ini bersegera. Tolong jenengan isi khutbah di sana. Siap, begitu. Siap, saya aja yang isi. Tolong isi ceramah di sana. Siap. Tolong isi anak kajian orang di sana. Siap, kan begitu. Saya aja. Kan begitu sebenarnya. Tolong isi khutbah di sana. Saya nggak pernah isi khutbah. Gimana itu? Kan semua teksi. Saya ini kalau bicara di depan mau kakek alasan begitu. Tinggal gawe sakur, gawe kopian, gawe baju koko, nengar buat diwocok kabel teks selesai mari kan gitu. Bang cuma itu begitu aja. Betul. Teksnya itu sudah dilengkapi semua rukun dan syaratnya ono kabel tinggal ngocok tok ning ngono iku wis. Dikono abot tenan kabel. Abot. Mungkin ono kono sing ngisi dibuli koyone kan. Baju apa gak lepu gak jelas gak jelas orang dia gelem ora gitu. Ya iya sih gak jelas gitu. Jadi kira-kira jamaah ini siap dakwah apa enggak? Siap. Terlalu banyak yang dipuji makanya kita jawab siap itu akan tertahan. Ayo ngopi siap. Ayo dakwah siap. Salah. Aduh Allah. Jadi kemarin-kemarin ini kemarin ya. Coba jangan dia ya. Sebagaimana juga hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Suatu saat aku sholat asar di belakang Nabi SAW di Madinah, kemudian beliau SAW membaca salam dan cepat-cepat berdiri, lalu melangkai pundak orang lain di masjid menuju ke sebagian kamar istrinya. Maka orang pun merasa kaget dengan bergegasnya Nabi. Kemudian Nabi SAW keluar dari kamar istrinya menuju mereka. Nabi melihat para sahabat sepertinya merasa keheran-heranan karena bergegasnya beliau. Kemudian beliau SAW berkata, aku bergegas dari sholat karena aku ingat suatu lantakan emas yang masih tersimpan di rumah kami. Aku tidak suka jika barang itu menahanku, maka aku memerintahkan kepada istriku untuk membagikannya. Jadi begini, Rasulullah SAW itu ketika habis sholat itu kan biasanya zikir gitu ya, zikir lama biasanya. Ini enggak. Suatu ketika sholat asar, beliau di sholat asar, habis salam, membaca salam, beliau langsung cepat-cepat berdiri. Terus gubuk kabeh sampai melewati pundak-pundaknya para sahabat itu. Gubuk kabeh. Sahabat juga heran, kenapa juga kok gak biasanya? Kenapa ini? Karena Rasulullah itu rumahnya itu di sebelah masjid, gitu. Langsung masuk ke masjid, langsung masuk ke kamar. Habis itu balik lagi ke masjid. Ditanya oleh sahabat, ada apa ya Rasul? Kok kayaknya bergegas gitu? Kok cepat-cepat kok susu kayak orang? Kata Rasulullah mengatakan, aku teringat di rumahmu itu ada lantakan emas. Maksudnya lantakan emas itu zakat, uang zakat. Lupa itu belum dibagikan. Nah, karena lupa belum dibagikan masih tersimpan di rumah, maka apa? Beliau
habis sholat asar itu begitu ingat langsung ngadeg nyet neng omahe, diambillah itu lentakan emas, kemudian dikasihkan ke istrinya untuk disuruh untuk bagi. Jumlahnya nggak banyak, tapi tanggung jawab. Nah kita mungkin balas taksi kirasi sampai mari lah, mulai mari atau longgar atau enak apa enak baru bagi. Saya tidak begitu mengajarkan kepada kita. Langsung menunaikan kewajibannya, langsung diberikan selesai. Baru kembali lagi ke jamaah sholat asar. Ini juga yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ada lagi juga hadis riwayat Bukhari dari Al-Bara. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, maka Rasulullah SAW menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi kiblat kita itu kan pernah dua, ya. Menghadap ke Mekah dan menghadap ke Baitul Maqdis. Betul di mana, Pak? Palestina, ya, Palestina. Jadi sholat menghadap ke Baitul Maqdis itu selama kurang lebih 16 atau 17 bulan, 1 tahun lebih lah, 1 tahun setengah kurang lebih. Ya. Dan beliau lebih menyukai untuk menghadap Ka'bah. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, sungguh aku telah melihat bolak-baliknya wajahmu ke langit, berdoa, agar aku menghadapkanmu ke kiblat yang kamu sukai, agar dikembalikan kiblatnya itu ke Baitullah, ke Mekah. Nah, akhirnya apa? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat menghadap ke Ka'bah karena sudah diizinkan oleh Allah untuk kembali ke Ka'bah. Pada saat itu beritanya itu kan zaman sekarang mungkin ada WA, ada SMS gitu. Kali ini kan melalui orang. Ada seorang laki-laki yang sholat asar bersama beliau. Kemudian ia keluar menuju kaum Ansor dan berkata dirinya bersaksi bahwa ia sholat bersama Nabi SAW dan beliau menghadap ke Ka'bah. Maka kaum Ansor pun mengubah arah kiblat mereka menghadap Ka'bah, padahal mereka sedang rukuk sholat asar. Jadi ada seorang laki-laki dari kaum Ansor yang sholat bersama Rasulullah SAW, kemudian sholatnya itu menghadap ke Ka'bah di Mekah. Lah habis sholat orang itu langsung keluar dari jamaahnya itu menuju ke Ansor. Pada saat itu dijumpailah orang Ansor sedang sholat asar menghadap ke Baitul Maqdis, menghadap ke Palestina, menghadap ke sana. Kemudian orang itu mengatakan, sesungguhnya aku bersama Rasulullah SAW sholat menghadap Ka'bah. Ngomong Pak, ngomong kayak begitu. Teman-temannya lagi sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Begitu orang itu mendengar bahwa sahabat itu bersama Rasulullah menghadap Ka'bah, itu sholat waktu rukuk Pak gini, yang ke Baitul Maqdis langsung geser Pak, seret. Jadi nggak begini diselesaikan dulu sholatnya, habis itu ditemuin, bener tak kalau bujuk ini, awas bener bujuk ya. Nggak begitu sikapnya para sahabat itu. Ya kalau ojo ngarang-ngarang lagi tentang bayi. Jadi nggak begitu sikapnya. Begitu sholat rukuk ini, ya, begitu ada dengar kata-kata bahwa saya bersama dengan Rasulullah SAW sholat menghadap Ka'bah, itu langsung apa berubah. Nek situ Pak, itu mungkin biasa, situ set geser itu. Tapi nek sak jamaah kabeh, coba dengan bayangkan, itu imam bisa jadi makmum, makmum bisa jadi imam. Karena geser itu. Saya tanya, imam itu di depan atau di belakang? Di depan. Ada ke mana? Silakan buka bahasanya ya, sini imam. Begitu geser ke sana, geser, set, inti imam. Kan ini geser, set, habis itu maju ke depan, kan begitu. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi begitu ada perintah, sami'na wa ata'na. Begitu ada perintah hukum syariat untuk diterapkan, saya mendengar dan saya patuh. Jadi patuh. Kok mendengar? Sebenarnya
sehingga bisa jadi setengah sholatnya menghadap Baitul Maqdis dan setengah sholatnya menghadap Ka'bah di Makkah. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Apa itu? Cepat-cepat, bersegera. Jadi ketika ada perintah syariat, mereka itu bersegera, cepat-cepat. Enggak santai, enggak letoy, enggak apa lagi, enggak mikir-mikir sih lagi, jalan set. Kemudian hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik. Suatu hari aku memberi minum kepada Abu Talha al-Ansari, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Ubay bin Ka'ab dari Fadis, yaitu perasan kurma, anggur lah. Jadi ini perintah bagaimana pengharaman miras, ya, pengharaman anggur. Jelas-jelas kurma dikatakan anggur, maksudnya minuman keras, keras. Kemudian ada seseorang yang datang, yang berkata, sesungguhnya khamr telah diharamkan. Maka Abu Talha berkata, wahai Anas, berdirilah dan pecahkanlah kendi itu. Kemudian Anas berkata, maka aku pun berdiri mengambil tempat menumbuk biji-bijian milik kami, lalu memukul kendi itu pada bagian bawahnya hingga pecahlah kendi itu. Jadi lagi minum khamr, Pak. Waktu itu khamr masih belum dilarang. Masih minum khamr, lagi enak-enaknya mabuk gitu. Terus siapa lo? Lagi asik coy, lagi mabuk-mabuknya. Kemudian datanglah sahabat. Apa? Sesungguhnya khamr telah diharamkan. Langsung terbelalak. Begitu terbelalak, itu nggak bilang begini, coy, kamu jangan ngawur kalau ngomong coy, ini lagi asik ini. Gak begitu lah. Bukan ngomong, kamu ini sini minum dulu, kita minum dulu. Yang benar kamu ngomong yang benar, gak begitu. Jadi begitu sahabat itu mengatakan sesungguhnya khamr telah diharamkan, maka sikap para sahabat itu apa? Langsung berdiri, langsung dipecahkan botol-botol khamr itu sampai hancur dan gak menyentuh khamr sedikit. Kalau kita kan enggak, khamr itu haram, Pak. Iya, wis ngerti. Sidi. Wes ngerti diharam kok diombe juga gitu ya. Kalau ini kan awalnya itu halal, kemudian diharamkan kan begitu. Langsung berhenti, Pak. Ini enggak, terus dilarang ke zaman jemput gitu. Sampai masih di jalan. Cek dilakoni. Haram ya? Iya, haram. Haram kok nek sampai mabuk, nek gak mabuk haram. Ono meneh dari Khamr itu kan yang memabukkan, kalau nggak mabuk nggak apa-apa. Pokoknya gimana kayak dari legan jelas lagi. Jadi begitulah sikap para sahabat. Jadi ketika syariat itu turun, kita diperintahkan apapun perintahnya itu sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita patuh. Maksudnya patuh itu apa? Dijalankan. Iya ngerti, pusing. Nah gitu. Makanya bersegera melaksanakan syariat. Kemudian dari hadis riwayat Bukhari dan Aisyah, semoga Allah merahmati kaum wanita yang hijrah pertama kali. Ketika Allah menurunkan firman-Nya dan hendaklah mereka mengenakan kain kerudung, mereka diulurkan ke kerah baju mereka. Jadi mengenakan kain kerudung mereka untuk diulurkan ke kerah baju mereka, pakai kerudung menutupi, gitu ya. Dalam surat An-Nur ayat 31. Maka kaum wanita itu merobek kain sarung mereka untuk dijadikan kerudung dan menutup kepala mereka dengannya. Jadi wanita di zaman Rasulullah SAW itu
ketika turun perintah Allah surah surat An-Nur ayat 31, wah dia harus menutup auratnya. Ya, orang dulu kan ya biasa solek kan gitu ya. Perintah itu apa? Mengenakan kain kerudung mereka diulurkan sampai ke kerah baju mereka, sampai menutupi dada-dada mereka. Maka sarungnya si dumet ini Pak, suwek Pak, kerak gitu ya, dipakai untuk menutupi kepalanya. Jadi nggak begini juga. Oh ngono ya, aku tak boleh yo. Aku tak boleh gawe kainnya baru pakai kerudung. Kesuwen kali ngomong, itu di tempat itu juga sarung yang itu disuwek kerek langsung ditutupi ke kepalanya. Begitu turun perintah Allah itu dilakukan mereka itu begitu, langsung kerek kan. Lah saiki malah kebalikannya Pak. Wes perintah kau ini bukan dikerek Pak, bukan dikerek sarungnya untuk menutupi kepalanya, tapi kerudungnya dikerek Pak. Dibuka kerudungnya malah gak kerudungan. Terus piye coba ya? Yo kuali-kuali gitu. Nah, zaman sekarang juga begitu. Ini perintahnya suruh menutupi sampai kerah bajunya sampai ke dadanya. Tapi wanita sekarang justru di model-model sampai kelihatan dadanya. Nah, kok balik mana kan ya? Untuk suruh menutupi kok malah dibuka. Dikongkon langsung set, ini malah didesain biar modis, biar modern. Aduh, ikuti modis dan modernnya piye ceritanya kan gitu. Makanya semoga Allah merahmati kaum wanita yang berhijrah pertama. Kenapa bukan? Jadi para sahabat atau sahabiah ketika diperintah Allah dan Rasulnya itu langsung set. Jadi kalau sekarang lagi viral katanya set kan begitu ya. Sama kalau kita diperintahkan Allah dan Rasulnya set gitu. Langsung set, langsung dikerjakan. Bukan mikir-mikir kan. Ini perlu kita tiru nih bagaimana seorang wanita langsung merubah kain sarungnya saat itu juga langsung dieksekusi perintah. Enggak nunggu molese, enggak nunggu jahit kain se, enggak nunggu pulaan yang pasar se, enggak nunggu aku menata hatiku dulu suwe. Soal kerudungnya, yang penting hatinya berkerudung, wajahmu itu bangun perintahnya berkerudungnya, wajahnya kok malah hatinya berkerudung sih, apa ceritanya? Gak kerudung, gak fokus, yang penting hatinya berkerudung. Alah, dua-duanya, wajahnya juga berkerudung, hatinya juga berkerudung. Ojo itu dijadikan sebagai syarat. Aku tak noto hatiku sih, baru nanti pakai kerudung. Ini contohnya bagaimana sahabiah itu begitu turun perintah langsung disobek sarungnya, langsung dipakai dulu. Gak leren menata hati lah, gak leren mempersiapkan diri lah, gak leren apa alasannya biasanya biasanya orang itu suruh kerudung enggak itu kan alasannya itu sik, foto hati sik. Percuma kerudungan yang akhlaknya gak bener. Gak kerudungan akalnya gak bener, gak oleh juga. Kan begini ya. Bulan Ramadan itu ada dua kewajiban yang harus kita laksanakan. Pertama adalah sholat, yang kedua puasa. Betul ya? Boleh kan gini? Aku tak sholat ngepen sih, nek wis ngepen aku tak poso. Atau sholatnya dijalankan, posonya dijalankan. Jadi sing bener. Yang pertama yang kedua. Pertama kedua. Hah? Pertama kedua. Kedua, apa artinya kedua? Satu perintah tentang sholat, satu perintah tentang puasa. Dua-duanya adalah wajib, maka dua-duanya dijalankan bareng-bareng. Bukan setahap demi setahap, bukan Pak perintahnya dua-duanya dijalankan. Aku tak sholat
sing rajin baru kok poso. Ya enggak begitu. Jalankan dua-duanya sama kayak itu. Bahwa berakhlak baik itu perintah Allah, bahwa berkerudung itu juga perintah Allah. Jalankan dua-duanya. Jangan mengatakan aku akhlaknya tak aku isi baru berkerudung, enggak begitu. Ya dua-duanya dijalankan gitu. Bukan dijadikan syarat. Aku lagi isi baru ini, enggak begitu. Dua-duanya sudah perintah, dua-duanya harus dijalankan. Sama kayak begini. Berdakwah wajib nggak? Cari nafkah wajib nggak? Sehingga nggak boleh juga alasan begini. Aku boleh nafkah, aku boleh nafkah kalau keluarga aku. Dakwah kok sila, nggak boleh gitu Pak. Kerja ya kerja, dakwah ya dakwah. Kenapa? Karena dua-duanya itu wajiban, maka harus dijalankan dua-duanya. Sama yang berdakwah juga begitu. Aku dakwah, gak kerja menafkahi keluarga, ya gak boleh juga. Kenapa? Karena menafkahi keluarga juga wajiban, maka dua-duanya harus dijalankan gitu. Makanya meskipun karyawan, meskipun pedagang kaki lima maupun bisnis sukses mau apa saja, tetap Anda punya kewajiban untuk berdakwah. Gak boleh ditinggalkan, harus berdakwah. Aku ini, kok dakwah ya? Gak ngerti ayat, gak ngerti hadis, gak ngerti dalil. Apa yang bisa lakukan? Gampang. Ngajak aja, ayo melakukan di ngaji, bisa mengajak ke kebaikan, dakwah, ngaji bareng-bareng, datang ke sini lah, datang ke pengajian mana lah, monggo. Kalau di sini ada kajian Ahad malam Senin sama Kiai siapa? Haji Aziz dan gitu, Ustaz Aziz. Saya ke sini, monggo boleh. Atau Sabtu malam Ahad di Masjid Darut Toba atau di sini, monggo kajian kita. Bawa itu bagian dari dakwah. Jenengan datang kayak begini Pak, ngaji itu belum dihitung dakwah Pak. Kan ngaji begini. Dakwah itu kan menyampaikan dakwah, menyeru. Jadi menyeru, mengajak itu belum dakwah. Kalau begini kan jenengan bukan menyeru kan gitu. Ya melihat aja belum dengar, itu belum dakwah Pak. Nanti begitu pulang terus ngajak-ngajak itu baru dihitung dakwah. Jangan keliru. Harus dakwah apa? Ngaji itu bukan dakwah Pak. Ya, namanya dakwah itu menyeru, mengajak, menyampaikan. Ya. Makanya disebut diajak, disampaikan. Temannya, tetangganya, keluarga, saudaranya diajak. Itu bagian dari dakwah. Siap untuk berdakwah? Mengajak teman-temannya siap? Mengajak keluarganya siap? Terus diwajahin Pak perkara gelem apa ora itu las Pak. Yang penting diajak pertama, ayo tak gelem, tak apa, diajak kedua, ayo tak gelem juga, diajak kedua, tak gelem, kenapa tak gelem, kelima juga tak gelem diajak, terus pokoknya diajak sampai sih diajak itu pegel. Sakjane kowe ngajak apa sih? Sampai pintu kelas ngajak aku iki. Sakjane apa sih ini? Makanya sekali melu lah, wis aku tak melu. Akhirnya melu. Begitu mau ikut kok dibungkam minggu, hatinya kok pantes enggak membaca terus. Ini ngaji enak. Mau kancane kopinya. Mentok. Ya Allah. Hanzalah bin Abi Amr radhiyallahu anhu dimandikan oleh malaikat saat syahid di medan perang telah mendengar seruan perang Uhud. Maka dia pun bergegas menyambut panggilan itu dan mati syahid dalam perang Uhud tersebut. Ibnu Isa berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sahabat Hanzalah dimandikan oleh malaikat. Maka tanyakanlah bagaimana kabar keluarganya. Maka aku pun Ibnu Isa bertanya kepada istrinya. Dia pada malam itu adalah pengantin baru. Istrinya berkata, ketika mendengar panggilan untuk berperang, suamiku keluar padahal dalam keadaan junub. Rasulullah bersabda, begitulah ia telah dimandikan oleh malaikat. Coba bayangkan, pengantin baru, sik baru nikah, malam pertama, sik kumpul kalau bojone, habis itu ada seruan jihad, langsung mencolot itu Pak, ditinggal bojone. Langsung mencolot maju ke medan perang, seorang adus. Seorang junub, suruh bersih-bersih. Langsung terjun ke medan jihad, langsung
dia dimandikan oleh malaikat. Coba kalau kita yang jadi pengantin baru terus muncul semua jin gitu kan. Astagfirullah. Arti enak. Ya Allah, abot sanggane. Jadi begitu kayak solusi siswa tapi aduh kudu saiki ta gitu. Ini berat ini kan gitu ya. Malam pertama. Itu apa ya? Malam pertama halal-halalnya yang sebelumnya itu diharamkan, ini dihalalkan, mau diapaknya sampai anu kan halal kan. Tapi begitu ada seruan jihad, orang itu langsung loncat masuk ke dalam medan jihad. Gak sempat adus. Mana itu sik tak tutupnya sik. Gak begitu sahabat. Sik, aku tak adus sik. Gak begitu juga. Langsung sak-sak-nya ada perintah, langsung berpakaian, langsung tempur ke medan jihad, meninggal. Begitu meninggal, maka jenazahnya ini dimandikan oleh malaikat. Nah, itulah bagaimana para sahabat ketika apa? Bersegera untuk melaksanakan syariat. Itu tadi slide terakhir ya. Jadi jangan habis ini. Jadi kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana Al-Quran, bagaimana sikap para sahabat ketika syariat itu turun, ketika mereka diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, benar-benar mereka melakukan apa yang namanya sami'na wa ata'na. Tidak ada pilihan lain, langsung bersegera, langsung menjalankan syariat itu. Kenapa? Karena ketika syariat itu dijalankan, maka di situ ada kebaikan yang akan kita terima. Makanya disegerakan. Nah, mungkin itu pada kesempatan malam hari ini, ya. Kalau ada pertanyaan, monggo saya persilakan. Alhamdulillah.